堂堂独孤霆锋居然怕鬼啊！丫丫，能帮我找一下身？你敢笑话我，我毒死他！嘿！啊，太暴力了！这次您给的有点多啊！你个王八蛋！正是时候。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Selasa kita kedatangan dua Tonghua kesukaan kita semua nih, Dewa Suyang serta Lord Lingfeng. Apalagi ditambah 100 episode lebih ya kan? Waduh, makin bahagia dah. Oke guys, di part 61 Lian Shishuanian atau 100,000 Years of Rewinding Chi, kita semua bakal melihat Suyang beserta para anak buahnya itu harus memasuki sebuah labirin yang sungguh rumit. Di labirin itu bakal menunjukkan kelemahan-kelemahan dari setiap orang guys. Kira-kira apakah kelemahannya Suyang? So mari kita lihat dulu untuk part kemarin di mana kita semua sudah melihat Dewa Suyang beserta para muridnya menjalani yang namanya 5 ujian formasi Longcang. Nah, di sini kita bisa melihat fantasi mimpi setiap muridnya si Suyang nih. Kalau kemarin kan Suyang, Qingshu sama Lian Xue itu udah selesai. Nah, yang baru-baru ini kita melihat si Tingfeng bertekad menjadi murid terhebatnya Dewa Suyang, bakal menantang gurunya sendiri. Tapi akhirnya dia dipentalkan sampai ke ujung langit guys. Yang paling sengsara kemarin itu adalah si Huixin. Dia bermimpi para anggota biksunya itu disandera oleh sekelompok musuh bertopeng dan berakhir dihabisi satu persatu tepat di depan matanya guys. Huixin sempat lepas kendali. Untungnya ada Lord Suyang yang datang menolongnya guys. Yang ternyata Huixin memiliki tubuh Dharma Dewa Asura yang super legendaris. Rananya Huixin memang sangat tinggi. Tapi sayang pikirannya masih belum tercerahkan, tidak sesuai sama rananya guys. Alhasil dia tidak mampu mengendalikannya. Tapi untung semua sudah aman ketika Lord Suyang muncul. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. 是吧？我的实力今非昔比。 Singkat cerita, mereka semua diteleportasikan ke tempat yang berbeda-beda dan sangat mengerikan tempatnya. Ini harusnya ujiannya level kedua ya guys. Si kelelawar kecil bingung kenapa dirinya diteleportasikan ke sini dan tidak berbarengan dengan Suyang. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang mengagetkannya. Orang itu juga ikut kaget saat melihat si kelelawar kecil yang ternyata itu adalah Tingfeng guys. Sama-sama kaget tuh. Oh ya, by the way, nama si kelelawar kecil itu adalah Yaya ya guys. Artinya gagak-gagak. Tapi kok gagak ya, bukan kelelawar ya. Mari kita panggil Yaya aja sekarang. Yaya! Tingfeng bingung. Katanya Yaya ini iblis perkasa, kok takut sama hantu ya kan? Bener juga ya. Tapi Tingfeng yang sedang asik berjalan, dia terus dipegang oleh sebuah tangan roh. Awalnya dia kira itu si Yaya yang sedang asik mengganggunya. Pas dia lihat, ternyata sosok tangan hantu guys. Dan di depan mereka sudah ada banyak hantu yang menunggu. Auto kabur dah tuh si Tingfeng. Sementara si Yaya saking takutnya jatuh pingsan guys. Aduh. Padahal iblis besar ya. Kok takut gitu loh. Tingfeng yang terus kabur, akhirnya dia berhenti. Dia mengira tadi sudah membawa si Yaya guys. Tapi ternyata yang dia bawa itu adalah kepala dari salah satu hantu di sana. Lalu hantunya meminta untuk mencarikan badannya guys.
Ting Feng yang ketakutan pun auto ikut pingsan. Kok jadi horor banget ya guys? Aduh, ini dua orang ketemu horor malah ngelawak pula. Sementara di sisi lain, Qingshu sedang asik menghabisi sekumpulan laba-laba. Masalahnya, laba-laba ini datang terus nggak berhenti-henti. Seakan-akan jumlahnya itu tidak terbatas guys. Hong Yan yang di belakang dia takut akan kegelapan. Sampai-sampai dia terus berkata, "Kakak, kau kapan akan menjemputku? Di sini sungguh gelap. Aku selalu kesepian dan ketakutan." Qingshu mencoba menyemangatinya dengan mengatakan kalau sampai Ting Feng tahu kau ini takut akan kegelapan, pasti dia nggak bakal mau bersamamu seumur hidup. Ya ada malah ditertawakan oleh si Ting Feng. Setelah mengingat Ting Feng dan mengira dia bakal ditertawakan olehnya, barulah Hong Yan jadi bersemangat guys. Langsung menghabisi para laba-laba dengan mudah. Nah gitu kan enak ya kan? Sebenarnya Qingshu itu paling takut sama laba-laba. Tapi untung laba-laba tadi itu kecil-kecil semua guys. Ya jadi masih bisa dia tangani lah ya. Namun lagi asik ngomongin laba-laba kecil, muncul yang besar dong. Waduh, kalau ini sih wajib ditakuti nih. Saking takutnya Qingshu pun pingsan guys. Aduh, kelar juga dia nih. Total sudah ada 3 orang yang pingsan. Mari kita lanjut ke tempatnya Huixin. Dia dibawa ke tempat sebuah kuil yang mengerikan. Tapi di dalam seakan-akan ada suara wanita yang terus mengatakan kesepian. Wanita itu berbaju merah dan penampilannya juga serba merah. Wah, percaya atau tidak ini juga pasti horor nih. Huixin perlahan menghampirinya. Sang wanita mengatakan, "Penantianku selama ribuan tahun itu tidak sia-sia ya. Kita bakal menikah dengan bahagia. Mungkin di kehidupan sebelumnya kita tidak bersama. Tapi sekarang kan sudah berbeda nih." Waduh, diajak nikah sama hantu guys. Huixin masih bisa bercanda-canda dong. Dia mengatakan, "Kau menunggu di sini selama 1000 tahun? Berarti kau belum mandi selama 1000 tahun juga dong. Pantesan bau busuk ya." Bisa kepikiran kayak gitu ya. Membuat sang wanita murka dan ingin menyerangnya guys. Tapi sayang, Huixin hanya butuh 1 tinju, langsung menanamkan kepalanya ke atas loteng. Sebelum pergi, Huixin ingin tahu cara mencari teman-temannya di tempat seperti ini, tapi sepertinya sudah telat, karena si wanita itu keburu pingsan. Kita berpindah kepada Lian Sui dan Suyang nih. Mereka berdua bersama-sama, tapi sedang menghadapi jalan buntu. Jadi, Suyang mencoba menggunakan kekuatannya, mencoba merasakan di sekitar. Tempat ini disebut juga sebagai istana bawah tanah. Gurunya meninggalkan banyak sekali hal yang bisa dimainkan guys. Yang dimaksud itu adalah monster dan beberapa harta tuh. Istana ini mirip seperti labirin. Suyang tahu kalau Ting Feng dan lainnya sudah pasti terpisah. Soalnya labirin ini jalannya cukup rumit dan susah untuk mencari jalan keluar. Nah, jadi guys, benar kalau tebakan Miming kemarin. Kalau labirin ini dibentuk atau dibuat untuk menargetkan kelemahan setiap orang. Sebagai contoh, Ting Feng sama si Yaya itu takut sama hantu kan? Nah, mereka dikasih ketemu sama hantu tuh. Qingshu takut sama laba-laba, malah dikasih laba-laba. Lantas, apa kelemahannya Suyang? Yes, benar sekali guys. Kelemahan Suyang adalah harta melimpah. Harta yang dikasih banyak sekali. Nilainya juga bukan main. Langka semua guys. Suyang belum puas. Dia ledakan tembok-tembok di sana dan di dalam ada semakin banyak harta yang berkilauan nih. Aduh, sepertinya Lord Suyang kita benar-benar bisa dikalahkan ya guys. Dikalahkan dengan harta. Buktinya ketika bertemu harta, langsung senang tanpa henti, lupa diri guys. Hai.
Sementara di luar, Liu Tongmei mendapatkan laporan dari ketiga pemimpin faksi kalau mereka sedang diserang oleh musuh yang tidak diketahui. Musuh-musuhnya memiliki kekuatan iblis di tingkat tinggi. Bahkan para tetua tidak bisa melawannya, guys. Waduh, padahal ketiga pemimpin faksi ini merupakan para praktisi dari alam atas yang dibuang ke dunia bawah, tapi masih tidak mampu, guys. Tapi ini ada tapinya nih. Ternyata selama ini mereka bertiga menyembunyikan identitasnya dan menyamar, guys. Jadi sebenarnya ketiga orang ini sengaja ingin memancing Liu Tongmei keluar dari sini, supaya mereka bisa menjebak Su Yang yang sedang berada di dalam formasi Longchang. Namun selama ini sebenarnya si Tongmei sudah tahu identitas mereka. Jadi dia tidak takut nih. Ketiga pemimpin faksi ini percaya walaupun kekuatan mereka belum mencapai puncak, tapi itu sudah cukup untuk menghabisi Liu Tongmei. Tongmei menyayangkan keberanian mereka, guys. Karena bukan dialah yang harus mereka lawan, melainkan leluhur dari Sekte Tianlan alias Lord Su Yang nih. Segera Tongmei membuka formasi Longchang dan menyerap kedua praktisi dari ketiganya. Sebelum yang ketiga terserap, dia sempat bertanya, "Apakah kalian tahu kenapa kalian bertiga masih bisa menjadi pemimpin dari ketiga aliansi dengan begitu tenang? Padahal sedari awal aku sudah tahu kalau kalian itu dari alam atas." Tentu saja itu semua karena si Tongmei sengaja, guys, membiarkan mereka terus memulihkan kekuatan. Baru nanti sengaja ditemui sama leluhur Su Yang. Buset, biar dihabisi sama Lord kita, guys. Tapi tidak lama dari itu, datanglah si Lo Chun. Namun ternyata Lo Chun ini adalah gurunya Liu Tongmei, guys. Dia mengatakan, "Dasar murid Tongmei, kau semakin hebat aja setelah memberontak melawanku ya." Wow, misteri baru nih, guys. Siapakah Lo Chun ini? Jangan bilang dia itu gurunya Su Yang yang menyamar, tapi harusnya tidak lah ya. Jadi makin penasaran nih. Mari kita lihat di bagian spoiler buat part 62 apa yang bakal terjadi. So langsung saja jadi, guys. Su Yang dan lainnya akhirnya bakal berkumpul. Tapi mereka bakal berusaha keluar dari labirin dulu nih, guys. Nah, setelah berhasil keluar, mereka bakal ketemu dengan ketiga tetua praktisi dari alam atas yang tadi, yang dikirimkan ke dalam formasi Longchang. Yang pertama mereka temui adalah si pria berambut putih. Di awal dia bakal mencoba baik-baik gitu, kayak gimana ya, banyak tanya, memperlakukan Su Yang dan para muridnya dengan baik. Tapi diam-diam dia mencoba menyerang, guys. Waduh, minta dihabisi sama Lord Su Yang kita nih, guys. Makin seru aja alur ceritanya. Soalnya semakin banyak misteri yang mesti kita ungkap nih, guys. Biasanya kalau banyak misteri itu biasanya juga makin seru. So kita tunggu lagi di part 62 ya, guys. Di Enchi Shuanian 100,000 Years of Revenge. Seperti biasa di hari Sabtu dan Selasa. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya, guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.